Swastiastu, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang manajemen pendidikan bagi karyawan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Komang Eni Kasrianti, NIM 20011042. Yang dibahas pada materi hari ini, yang pertama ada pengertian manajemen pendidikan, dan yang kedua ada tujuan manajemen pendidikan, dan yang ketiga ada faktor mempengaruhi pendidikan, yang keempat ada arti penting pendidikan bagi karyawan, dan yang kelima ada jenis pendidikan dan pelatihan bagi karyawan, dan yang keenam ada metode pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Yang pertama ada pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, memotivasi, mengendalikan, dan mengembangkan segala upaya di dalam mengatur dan mendayagunakan sumber manusia, sarana, dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan produktif. Berikut adalah pengertian pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Henry Jackman, pendidikan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan umum seseorang, termasuk di dalamnya peningkatan penguasaan teori dan keterampilan memutuskan terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kegiatan dan dalam mencapai suatu tujuan. Dua, menurut Siagian, pengertian pendidikan adalah keseluruhan proses teknik dan metode belajar mengajar dalam rangka mengalihkan suatu pengetahuan dari seseorang kepada orang lain sesuai dengan standar yang telah diterapkan. Selanjutnya, ada tujuan manajemen pendidikan bagi karyawan. Tujuan dari pendidikan dan pelatihan tersebut berkaitan erat dengan jenis organisasi, perusahaan, lembaga, dan instansi. Tujuan manajemen pendidikan bagi karyawan menurut Niti Semito, yang pertama ada pekerjaan diharapkan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih baik, dan yang kedua tanggung jawab diharapkan lebih besar, dan yang ketiga ada kekeliruan dalam pekerjaan diharapkan berkurang, dan yang keempat ada kelangsungan perusahaan diharapkan lebih terjamin. Dan yang kedua ada tujuan manajemen pendidikan bagi karyawan menurut Omar. Yang pertama ada mendidik, melatih, serta membina tenaga kerja yang memiliki keterampilan produktif dalam rangka pelaksanaan program organisasi di lapangan. Kedua ada mendidik, melatih, serta membina unsur-unsur ketenaga kerjaan yang memiliki kemampuan dan hasrat belajar terus untuk meningkatkan diri SDM sebagai tenaga yang tangguh, mandiri, profesional, beretos kerja yang tinggi dan produktif. 3. Mendidik, melatih, serta membina tenaga kerja sesuai dengan bakat, minat, nilai, dan pengalamannya masing-masing atau individual. Dan yang keempat, ada mendidik dan melatih tenaga kerja yang memiliki derajat relevansi yang tinggi dengan kebutuhan pembangunan. Perkenalkan, nama saya Kadek Marna Dewi, NIM 211070. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor yang dapat mempengaruhi manajemen pendidikan bagi karyawan. Yang pertama ada dukungan manajemen puncak. Agar program-program pelatihan dan pengembangan berhasil, dibutuhkan dukungan kepemimpinan dari atas. Tanpa dukungan manajemen puncak, program pelatihan dan pengembangan tidak akan berhasil. Kedua, ada komitmen para spesialis dan generalis. Di samping para manajer puncak, seluruh manajer terlibat dalam proses pelatihan dan pengembangan. Ada kompleksitas organisasi. Perubahan-perubahan yang semakin cepat dalam teknologi, produk, sistem, dan metode telah memberikan pengaruh signifikan pada persyaratan-persyaratan kerja. Dengan demikian, para karyawan sukses secara terus-menerus meningkatkan keterampilan mereka dan mengembangkan sikap yang memungkinkan mereka tidak hanya beradaptasi terhadap perubahan. Yang keempat, gaya belajar. Perusahaan-perusahaan tidak hanya memberikan pengetahuan individual, namun juga menciptakan pengetahuan institusional, sehingga ketika seorang karyawan meninggalkan organisasi, orang lain dalam perusahaan mempunyai pengetahuan yang sama. Manajemen pendidikan sangat penting untuk dipelajari sebagai media untuk mencapai kesuksesan baik individu maupun organisasi. Ada 3 alasan manusia mempelajari manajemen, yaitu alasan menyangkut masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semua alasan tersebut menunjukkan adanya pengaruh bagi manusia yang bekerja atau beraktivitas dalam organisasi di bawah bimbingan seorang manajer. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, baik secara formal maupun informal, yang dilaksanakan secara simultan berkelanjutan. Berikutnya ada jenis pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan.
Menurut Shimamura tahun 2006 halaman 278 ada 5 jenis pelatihan yang dapat diselenggarakan. Yang pertama, pelatihan keahlian. Pelatihan keahlian atau skill training merupakan pelatihan yang sering dijumpai dalam organisasi. Program pelatihannya relatif sederhana. Kebutuhan atau kekurangan diidentifikasi melalui penilaian yang jeli. Kriteria penilaian efektivitas pelatihan juga berdasarkan pada sasaran yang didefinisikan dalam tahap penilaian. Yang kedua ada pelatihan ulang. Pelatihan ulang atau retraining adalah bagian dari pelatihan keahlian. Pelatihan ulang berupaya memberikan pada para karyawan keahlian-keahlian yang mereka butuhkan untuk menghadapi tuntutan kerja yang berubah-ubah. Yang ketiga ada pelatihan lintas fungsional. Pelatihan lintas fungsional atau cross-functional training melibatkan pelatihan karyawan untuk melakukan aktivitas kerja dalam bidang lainnya selain dan pekerjaan yang ditugaskan. Yang keempat ada pelatihan tim. Pelatihan tim merupakan bekerja sama terdiri dari sekelompok individu untuk menyelesaikan pekerjaan demi tujuan bersama dalam sebuah tim kerja. Dan yang terakhir ada pelatihan kreativitas. Pelatihan kreativitas atau creativitas training berlandaskan pada asumsi bahwa kreativitas dapat dipelajari. Maksudnya tenaga kerja diberikan peluang untuk mengeluarkan gagasan sebebas mungkin yang berdasar pada penilaian rasional dan biaya. Kemudian ada metode pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Memilih metode pelatihan karyawan di bidang yang spesifik dianggap lebih menguntungkan dibandingkan melalui training secara umum. Selain tepat sasaran, program tersebut juga berpotensi untuk meningkatkan skill individu pada masing-masing karyawan. Hanya saja hal tersebut bisa tercapai jika training tersebut berjalan dengan menggunakan jenis latihan yang tepat. Berikut adalah metode pendidikan dan pelatihan bagi karyawan. Yang pertama ada metode pelatihan karyawan untuk meningkatkan skill individu. Ada beberapa jenis pelatihan yang secara umum banyak digunakan untuk melatih pegawai guna meningkatkan skill individu. Mulai dari pembelajaran berbasis teknologi, menggunakan instruktur berpengalaman, hingga melakukan diskusi secara berkelompok. Yang kedua ada pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pembelajaran dengan sistem yang komputerisasi telah menjadi hal umum. Manfaat penting dari pembelajaran berbasis teknologi adalah memungkinkan peserta mengerjakan materi pilihan sesuai kemampuan sendiri. Yang ketiga ada metode pelatihan karyawan ini secara tidak langsung akan mengajak peserta untuk berpikir secara kritis, terlebih jika peserta harus menyelesaikan sejumlah kuis atau modul interaktif bagi salah satu syarat mendapatkan kompetensi. Yang keempat ada menyewa instruktur profesional. Pelatihan yang dipimpin oleh seorang instruktur profesional merupakan jenis pembelajaran tradisional dengan mengambil sesi khusus. Meski telah dikenal secara umum, metode training ini sangat efektif untuk membahas topik-topik yang kompleks. Hanya saja, pembelajaran dengan melibatkan instruktur memiliki beberapa kelemahan, yakni biaya hingga waktu untuk implementasinya. Meski demikian, pelatihan jenis ini dinilai mampu meningkatkan kecakapan peserta karena mendapatkan bimbingan secara langsung. Kemudian yang kelima ada magang di perusahaan. Metode pelatihan karyawan dengan cara magang untuk beberapa bulan juga sangat lagi dilakukan. Kegiatan tersebut memungkinkan peserta menerapkan keterampilan praktis secara langsung sesuai dengan kebutuhan maupun kondisi di lingkungan perusahaan. Jika dilaksanakan sesuai dengan prosedur, peserta training akan mendapatkan wawasan tentang konteks dan aktivitas di dunia kerja. Yang keenam ada memanfaatkan sistem e-learning. Metode pelatihan karyawan berikutnya adalah dengan cara memanfaatkan sistem e-learning yang memiliki beberapa keunggulan, mulai dari pembelajaran terstruktur, mudah diakses dari mana saja, hingga memungkinkan peserta saling berinteraksi secara online. E-learning merupakan salah satu jenis pembelajaran terbaik untuk diterapkan ke banyak orang, terutama bagi karyawan yang tinggalnya berjauhan dengan perusahaan yang memiliki tingkat mobilitas tinggi agar bisa menyesuaikan jadwalnya. Yang ketujuh, ada diskusi secara kelompok. Metode pelatihan karyawan dengan cara berdiskusi antar kelompok sangat memungkinkan untuk peserta berlatih dalam ruang lingkup yang sesuai. Jenis pembelajaran ini cocok digunakan untuk mengasah pendekatan kolaboratif sekaligus memecahkan masalah berbasis ide kreatif.
Pelaksanaan diskusi serta kegiatan ini bisa dipimpin oleh instruktur yang kemudian ditinjau oleh supervisor khusus. Tujuannya adalah memastikan peserta tetap mengikuti topik pembelajaran, sekaligus memahami konsep inti dari materi tersebut. Kemudian ada tips agar metode pelatihan karyawan berjalan secara efektif. Yang pertama, memberikan training pada pegawai memang tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Ada dua hal utama yang harus diperhatikan agar pembelajaran berjalan efektif, yakni kombinasi online dan offline, serta menggunakan metode praktikal. Kemudian yang kedua ada kombinasi metode training online dan offline. Kombinasi training secara online maupun offline dianggap sangat membantu peserta pelatihan untuk memahami materi dengan baik. Selain mendapatkan pemahaman materi, juga memungkinkan melakukan praktik individu di lapangan secara langsung. Metode pelatihan karyawan jenis ini mirip dengan istilah role playing dalam dunia industri. Kemudian yang ketiga ada metode praktis agar karyawan bisa bereksplorasi. Agar mendapatkan hasil yang terbaik dari pembelajaran tersebut, ada baiknya agar memasukkan metode praktis selama kegiatan berlangsung. Berikan karyawan kesempatan untuk menggunakan idenya sendiri agar bisa bereksperimen dengan keterampilan barunya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.